الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Waalaikumsalam Ustaz Abu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah masuk, Ustaz. Terus udah gitu keluar lagi apa gimana? Ini kayaknya kok nggak sudah di luar Zoom ya tadi. Tadi menanyakan siapa mencari Ustaz. Menunggu tadi terus beliau. Iya. Ya. Coba anak. Tadi lagi waktu sholat, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Syekhana. Anifan kuntu usalli al-maghrib wa as-salat tastaghriq akthar min 5 daqaiq wa lidzalika akhartu huna fil maji. Beliau sebenarnya keluar lagi, Ustaz. Loh, kok keluar lagi? Keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم يا شيخنا. تفضل. أنا تأخرت في المجيء لأن صلاة المغرب عندنا هنا يعني المسافة الزمنية بين الأذان والإقامة طويلة ولذلك تأخرت هنا في المجيء. حياكم الله شيخنا. نعم. ولو سمحتم يعني حديثنا هذه الليلة سيكون عن أي شيء شيخنا؟ نواصل يعني السؤال. أنا أسألكم يعني عن موضوع حديثنا الليلة. طيب تريدون نكمل التفسير أم تريدون موضوع آخر؟ على راحتكم شيخ. طيب التفسير. إذا نبدأ بالتفسير. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا في شرحنا لكتاب دروس مهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على سورة التكاثر. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما معناه؟ معناه ألهاكم أي شغلكم التكاثر بالأموال، بالأولاد، بالمناصب، بالوجاهات، كل ما يتكاثر به.
حتى في هذا العصر نقول بالمتابعين في وسائل التواصل أيضا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ودفنتم في المقابر. ولذلك فإن أعرابيا سمع قارئا يقرأ هذه الآية قال والله ما الزائر بمقيم، والله ما الزائر بمقيم، والله لنبعثن، والله لنبعثن. وينقل هذا الكلام أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالشاهد أن في هذه الآية تنبيه للمؤمن ألا تشغله الدنيا ولا يشغله التكاثر بالأموال والوجاهات والمناصب وغيرها عما أمامه وهو الموت وما بعد الموت. فينبغي المؤمن أن يكون فطنا وأن يستعد. تفضل شيخنا حفظكم الله. Barakallahu fikum syekhana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Dan sekarang sudah masuk ke pembahasan surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, membangga-banggakan banyaknya harta telah menjadikan kalian lalai. Jadi di sini maksudnya adalah alhaakumut takatsur, itu kalian dibuat lalai oleh perilaku kalian dengan membangga-banggakan harta, membangga-banggakan banyaknya keturunan, membangga-banggakan kedudukan dan juga pangkat serta jabatan ya. Hal tersebut telah membuat kalian lalai dari kematian dan juga dari akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti akan mengunjungi kuburan. Maksudnya sampai kalian mati lalu dikuburkan di pemakaman, barulah kemudian sikap manusia yang suka membangga-banggakan hartanya itu nanti akan selesai. Ya, selesai dengan kematiannya. Oleh karenanya ada seorang Arab Badui yang ketika mendengar seorang Arab Badui ketika dia mendengarkan ayat suci Al-Quran pada awal surat At-Takatsur ini mengatakan mazzairu bimuqim, mazzairu bimuqim, wallahi lanub'atsanna. Sungguh orang yang zair atau berziarah atau mengunjungi itu tidak akan selama-lamanya berada di tempat yang ia kunjungi. Dia ucapkan sebanyak 2 kali, kemudian dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita ya. Jadi di sini dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan, karena ketika kita ada di alam barzakh itu tidak akan selama-lamanya di sana ya, dan akan memasuki fase selanjutnya yaitu dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Oleh karena seorang muslim harusnya dia itu fatin, harusnya memiliki kecerdasan ya, harus memahami bahwa yang dia persiapkan itu adalah apa yang akan dia hadapi nanti di akhirat kelak. Jangan sampai hartanya, kemudian kedudukannya dan juga pangkatnya, kalau misalnya ada orang yang dia itu adalah terkenal juga, bisa jadi dia itu dilalaikan dengan pengikut-pengikutnya, mutabi'innya, atau ya orang-orang yang mengikutinya di media sosial gitu ya. Nah, jangan sampai hal tersebut membuat dia lalai ya, followersnya ya. Ada banyak orang yang memiliki followers dan lain sebagainya. Jangan sampai dia itu dilalaikan dengan itu semua sehingga dia melupakan kematian. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذه كلمة ردع وزجر، كلمة ردع يعني ردع عن هذا التكاثر الذي يشغل عن الاستعداد للموت وما بعد الموت. وليس المقصود هو نبذ الدنيا نهائيا، لا. الفطر، الناس فطروا على محبة الدنيا ومحبة المال، فالمقصود هو تلك المحبة التي تطغى والتي تؤدي إلى نسيان الموت وما بعده، نسيان الجنة والنار. هذا هو المقصود، هذا هنا. فكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
ردع بعد ردع، ردع بعد ردع، فهي وعيد بعد وعيد، وعيد بعد وعيد. نعم يا شيخنا تفضل حفظك الله. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah seperti itu, kalian pasti nanti akan mengetahui. Janganlah seperti itu, kalian pasti nanti akan mengetahui. Jadi maksudnya di sini ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan sampai kita itu terlalaikan dari urusan kematian dan juga urusan akhirat dan apa yang akan kita hadapi nanti di akhirat berupa surga ataupun neraka ya. Jangan sampai urusan dunia ini membuat kita lalai dari urusan akhirat. Bukan berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan dunia 100%. Tidak. Justru kita juga memikirkan hal dunia, akan tetapi jangan sampai berlebihan dan membuat kita melupakan akhirat, melupakan kematian, melupakan surga dan neraka. Ya, cinta kepada dunia adalah sesuatu hal yang sudah menjadi fitrah manusia. Manusia punya kesukaan terhadap dunia. Itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau hal tersebut menjadi sesuatu yang dominan, lalu menjadi sesuatu yang membuat kita lupa kepada akhirat, lupa kepada kematian, itulah yang dilarang. Sehingga di sini adalah rad'un ba'da rad'in wa'id ba'da wa'id yang merupakan ancaman setelah ancaman karena ayatnya diulang sebanyak 2 kali. Naam Syekh. ثم قال سبحانه وتعالى ثم كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علما يقينا ما أمامكم لما أشغلكم هذا التكاثر بالأموال والوجاهات وغيرها عما أعد لكم، عما أعد لكم وعما أمامكم من الموت والقبر والحساب والجزاء والجنة والنار وغير ذلك. هذا هو المقصود، هذا هو معناه ثم كلا سوف ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني تعلمون علما يقينا ما أمامكم لما أشغلكم التكاثر عما أعددتم له وعما أمامكم. هذا هو المقصود. تفضل يا شيخنا حفظكم الله. تفضل يا شيخ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Setelah itu Allah berfirman kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah kalian seperti itu ya. Jika kalian itu nanti kalian akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. Di sini dikatakan artinya adalah sekali-kali sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ya. Sekali-kali kiranya nanti kamu semua akan mengetahui dengan pasti. Ilmal yaqin itu artinya adalah pengetahuan yang pasti, yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Ya, maksudnya kita nanti akan mengetahui bahwa kita itu akan meninggal dunia ya dan akan menghadapi apa yang akan kita hadapi setelah kematian tersebut, dan itu adalah suatu yang pasti dan pasti akan dirasakan oleh semua orang ya, yang merupakan kematian tersebut, dan itu adalah suatu hal yang sudah menjadi keyakinan, maksudnya suatu hal yang kepastian yang pasti nanti akan dihadapi oleh setiap manusia. Mereka pasti akan mati dan mengetahui apa yang mengetahui akibat dari apa yang dia perbuat selama di dunia. Naam Syekh. ثم قال سبحانه وتعالى لترون الجحيم. متى يرونها؟ يرونها في يوم القيامة حينما يؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. إذن هي نار عظيمة، نار عظيمة جدا. وهذه النار قال الله عز وجل عنها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من يستطيع هذه النار؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال صلى الله عليه وسلم فضلت عليهن ب69 جزءا
كلهن مثل حرها. قال العلماء أي الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم يعادل نار الدنيا في الحرارة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها الآدميون لكانت جزءا من أجزاء نار جهنم. من يترك هذه النار؟ أهون أهل النار عذابا من تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أذكر وأنا صغير أني قد وطأت على جمرة بدأت يعني تنتهي تضمحل، وجلست أعالج منها أكثر من شهرين، ما حد يستطيع. هذه نار عظيمة. ولذلك من أراد أن يرق قلبه وتدمع عينه ويقبل على طاعة الله ويترك المعاصي ويترك الظلم فليتذكر الموت وليتذكر القبر وليتذكر نار جهنم وليتذكر الجنة أيضا. تفضل يا شيخنا حفظكم الله. Baik, kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tarawunnal jahim, sungguh nanti kalian akan melihat neraka jahim, ya. Dan di sini Syekh menjelaskan bahwa neraka itu nanti pada hari kiamat akan ditarik, ya, tali kekangnya. Jadi seperti kuda itu kan ada tali kekangnya itu kalau kuda. Nah, kemudian neraka juga ada tali kekangnya. Nah, tali kekangnya ada berapa? Ada 70.000 tali kekang neraka jahanam itu. Lalu tali kekang neraka jahanam itu dari 70.000 itu setiap satu tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, jadi tadi ada 70.000 tali kekang neraka jahanam. Setiap satu tali kekang tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Tentunya ini adalah menunjukkan betapa dahsyatnya neraka itu, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. 'alaiha malaikatun ghilaqun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang dijaga oleh para malaikat, yang mereka itu adalah malaikat-malaikat yang bengis, ya, dan mereka itu tidak mungkin melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit-kulit mereka itu matang karena terbakar di api neraka, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang baru agar mereka betul-betul merasakan pedihnya neraka jahanam dan merasakan siksa. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyatakan narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, bahwa yang namanya api kalian di dunia ini adalah seperti satu bagian dari 70 bagian neraka api neraka. Maksudnya itu adalah bahwa yang namanya api dunia ini ketika diterangkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, bahwa kalau seandainya seluruh api yang pernah dinyalakan oleh anak cucu Adam dari manusia pertama sampai manusia terakhir, itu api-api yang pernah mereka nyalakan semuanya dikumpulkan, maka itu hanya menyamakan satu bagian dari 70 bagian api neraka. Dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka yang siksaannya paling rendah adalah orang yang diberikan 2 bara api, ya, dipakaikan di kakinya, kemudian yaghli minhuma dimaghuhu, otaknya itu kemudian melepuh, ya, bergejolak seperti api, seperti air yang lagi dimasak. Kepalanya seperti itu, otaknya matang, ya, kemudian bergejolak seperti bergejolaknya air yang dimasak. Jadi itu adalah siksaan yang paling ringan di neraka. Maka siapa yang mampu untuk menahan siksaan yang seperti itu? Tidak ada yang kuat, ya. Sehingga di sini Syekh menceritakan bahwa dulu beliau itu pernah, ya, kakinya terkena bara api. Terkena bara api, mungkin ada percikan api, ya, atau ada bekas kayu yang masih ada apinya keinjek gitu, ya, nggak sengaja sama beliau. Nah itu beliau
kemudian sakit ya, dan diobati itu selama 2 bulan baru sembuh. 2 bulan baru sembuh. Itu kena percikan api aja sedikit gitu ya. Apalagi di neraka. Oleh karenanya orang yang ingin hatinya menjadi lembut, kemudian ingin supaya air matanya mudah mengalir ya, dan ingin supaya dia itu giat melakukan amal soleh, hendaknya ia mengingat kematian ya, dan mengingat apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه ثم لترونها عين اليقين، وهذه تحدثت عنها قبل قليل أيضا. ثم قال سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من الذي يسأل؟ المسلم المؤمن يسأل سؤال تذكير بنعمة الله عليه. أما الكافر والمنافق فإنه يسأل سؤال توبيخ وتقريع. والنعم التي يسأل عنها المؤمن كثيرة: نعمة السمع، البصر، نعمة المال، نعمة الوجاهة، كل النعم التي نعمة الهداية لهذا الدين عظيم، وهكذا. فهذه النعم يسأل عنها المؤمن، ولذلك فإن المؤمن ينبغي أن يتأمل. انظروا في الحديث التالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه الإمام البخاري والترمذي والنسائي. إذا الصحة مما يسأل عنه المؤمن، الصحة والفراغ والمال كلها، والعلم أيضا يسأل المؤمن عن علمه ماذا عمل به، فكلها يسأل عنها المؤمن. فينبغي للمؤمن أن يعد لهذا السؤال جوابا، أن يعد له جوابا، وأن يجتهد في أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فيجتهد المؤمن في شكر نعمه وفي تصريف النعم، نعمة السمع والبصر وغيرها، في تصريفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا من شكر الله، بل هو من أعظم شكر الله أن تصرف نعم الله عليك في طاعته سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخنا. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ini sebagai bentuk penegasan ya dari ayat yang sebelumnya, yang artinya kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Akan kamu lihat itu neraka bagaimana, yang dulu ketika di dunia itu didustakan, akan kamu lihat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan kamu nanti kemudian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah selama kamu di dunia, yang kamu dapati selama kamu berada di dunia. Maka semua orang, siapa yang akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Semua manusia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat tersebut. Ya, tanpa terkecuali orang yang beriman akan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala mengenai nikmat tersebut ya, su'ala tazkir, sebagai bentuk pengingat ya, bahwa dahulu dia selama di dunia pernah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka juga akan ditanya tentang kenikmatan tersebut, su'ala taubih wa takhrir. Ya, ditanyanya sambil dibentak-bentak. Ditanya supaya mengakui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Yang terpenting di antaranya adalah as-sam', al-basar, pendengaran, penglihatan. Kemudian juga al-mal, al-wajah, ada juga harta, kemudian juga kedudukan, kemudian ada al-hidayah, nikmat hidayah ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Artinya tidak mensyukuri Allah dengan kedua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Gitu ya. Ini hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya. Oleh karenanya seorang Muslim hendaknya dia mempersiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan yang akan diajukan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat-nikmatnya tersebut. Ya. Dan hendaknya pula kita ini mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum.
jika kalian mensyukuri nikmatku pasti akan aku tambah nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. ودعونا جميعا نتأمل في الحديث التالي. عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث دليل على أن الذي يسأل هو المؤمن والكافر، لكن المؤمن يسأل سؤال تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه حتى يفرح ويعلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الآخرة، بمعنى أنه سبحانه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه يسأل سؤال توبيخ وتقريع. تفضل شيخنا. Nah, kemudian mari kita bersama-sama mentadaburi ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum aw lailah fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar ya, suatu hari atau suatu malam ya. Ketika keluar tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah? Apa yang membuat kalian berdua ini keluar dari rumah-rumah kalian di waktu seperti sekarang ini? Rasulullah bertanya. Qala al-ju'u ya Rasulullah. Kami ini keluar karena kami ini merasa lapar. Kata Abu Bakar dan Umar. Ya. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Humu. Sungguh kata Rasulullah, beliau juga mengatakan, aku ini demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku juga merasakan kelaparan yang membuat aku keluar. Sebagaimana kalian juga keluar. Qumu, ayo kita bangkit, kita pergi. Gitu ya. Faqamu ma'ahu fa'ata rajulan minal ansar. Akhirnya mereka bertiga ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka pergi untuk menjumpai salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, penduduk kota Madinah. Ya. Falamma kemudian di dalam hadis ini dinyatakan fa idza huwa laisa fi baitihi, ternyata sahabat Ansor itu tidak berada di dalam rumahnya. Falamma ra'athul mar'atu qalat marhaban. Tapi kemudian ketika dilihat oleh istri dari sahabat Ansor tersebut, istrinya tersebut mengatakan marhaban wa ahlan, selamat datang semuanya, gitu ya.
Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina fulan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri sahabat tersebut, "Di mana si fulan?" Maksudnya, suami kamu lagi di mana? Ya. Maka kemudian ia menjawab, qalat dzahaba yasta'zibu lana minal ma'. Suami saya keluar sedang mencari air jernih, ya, air yang bisa untuk digunakan minum. Izja'al Ansari fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Tiba-tiba ketika sedang berbicara seperti itu, datanglah si sahabat Ansari tersebut. Sahabat dari kalangan Ansari itu datang, ya. Lalu dia melihat Rasulullah dan juga melihat Abu Bakar dan Umar berada di depan rumahnya, ya, summa qala, "Alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akrama dhiyafan minni." Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya tamu yang lebih mulia daripada tamu saya. Ini tamu saya ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, gitu ya. Lalu kemudian qala fantalaqa faja'ahum bi'uzqin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Kemudian orang itu berangkat lalu datang kembali, ya, membawakan untuk Rasulullah dan para sahabatnya itu satu tandan kurma yang isinya ada busr, rutab, dan juga tamr. Ada kurma yang setengah masak, ada kurma yang sudah masak tapi masih muda, ada juga kurma yang sudah tua yang warnanya hitam, ya. Jadi ada yang warnanya hitam, ada yang kuning atau merah, dan juga ada yang warnanya hijau. Jadi kurma di segala fasenya itu, 3 jenis kurma itu dibawakan, ya, sebagai bentuk hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar. Faqala kulu min hadhihi wa akhadha al-mudiyah. Kemudian orang itu mengatakan, silakan dimakan. Makanan ini silakan dimakan. Kemudian orang itu ngambil pisau, ya, wa akhadha al-mudiyah. Faqala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyaka wal halub. Rasulullah mengatakan, kamu jangan menyembelih kambing betina yang sedang menyusui. Yang masih menyusui jangan disembelih. Pilih kambing yang, ya, mungkin jantan, gitu ya, yang belum yang bukan betina yang sedang menyusui. Fazabahalahum, orang itu kemudian menyembelihkan sebuah hewan sembelihan untuk Rasulullah dan sahabatnya. Fa'akalu minasyati wa min dzalikal 'izqi wa syaribu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar serta Umar mengkonsumsi daging kambing tersebut, ya, dan juga mengkonsumsi satu tangkai kurma tersebut. Wasyaribu, dan kemudian mereka minum. Falamma an syabi'u wa rawaw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abu Bakar wa Umar, ya. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar semuanya itu sudah kenyang dan juga sudah kembung, gitu ya, sudah minum banyak, sudah makan banyak dan juga sudah minum banyak. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alanna an hadzal na'im yaumil qiyamah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh nanti kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Itu kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu kalau di kita mungkin tiap hari kita makan seperti itu. Akhrajakum min buyutikumul ju' tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kalian itu dibuat keluar dari rumah oleh rasa lapar yang kalian rasakan. Kemudian kalian itu tidak pulang lagi ke rumah-rumah kalian sampai kalian mendapatkan makanan ini. Jadi ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang didapati oleh Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar, dan pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan mereka tentang nikmat ini, ya. Oleh karenanya setiap muslim pasti nanti juga akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang dia rasakan setiap harinya, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa orang mukmin itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang didapatinya selama di dunia sebagai soal tazkir, sebagai pengingat saja bahwa Allah Subhanahu wa taala dulu di dunia pernah memberikan dia nikmat seperti itu, dan sekarang di akhirat Allah juga akan memberikan nikmat kepada dia berupa surga. Agar hamba yang beriman tersebut merasa gembira dan senang, ya. Adapun orang kafir tentunya dia akan ditanya soal taubih wa taqri', gitu ya. Jadi ditanya dengan pertanyaan seperti polisi menginterogasi penjahat, gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi bentuk pertanyaannya itu pertanyaan yang bentuknya adalah untuk menakut-nakuti orang kafir tersebut. Naam Syekhana. وأختم تفسير هذه السورة بهذا الحديث.
أيها الإخوة، بعض الناس قد يكون عنده ضائقة في معيشته فيتضايق كثيرا، ففي الحديث السابق تسلية لمن يعاني من ضيق المعيشة. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر يخرجون جياعا لا يجدون شيء يأكلونه، فهذا فيه تسلية أيها الأخوة. ومما يسلي المؤمن أيها يسلي المؤمنة عندما يجدون بعض الضائقة الحديث التالي، تأملوا فيه، الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال: أتت خولة ابن يسار رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. سبحان الله، صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندها في بيتها إلا ثوب واحد تحيض فيه، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء دم الحيض على الثوب ماذا تفعل؟ ونحن الآن لسنا بهذا المستوى، كلنا ولله الحمد في مستوى أفضل. فالشاهد أيها الأخوة أن المؤمن عندما يسمع قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما مروا به من شظف العيش فإنه يتسلى بذلك ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر نعم الله عليه. النعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تفضل يا شيخنا حفظكم الله. Ya, jadi hendaknya kita mentadaburi hadis yang tadi baru dibaca oleh Syekh, ya, di mana kita bisa memperhatikan kalau seandainya di antara kita itu ada yang merasakan kesempitan, baik itu dari segi ekonominya, dalam kehidupannya ada permasalahan dan lain sebagainya, baca hadis yang tadi dijelaskan oleh Syekh. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar keluar dalam kondisi lapar. Kalau kita kayaknya seperti apa ya kondisi? Jadi nggak punya makanan sama sekali. Gitu. Kita perhatikan bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Seperti itu kondisinya. Gitu. Adapun kondisi kita mungkin levelnya lebih nikmat lagi daripada para sahabat yang kondisi ekonominya seperti itu. Kita perhatikan kembali di sini ada hadis lain yang dibacakan oleh Syekh di sini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Ahmad, ya. Anna Khawlah binta Yasar, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binta Yasar. Ada seorang sahabiyah, ya, seorang sahabat dari kalangan wanita namanya Khawlah binta Yasar. Khawlah binti Yasar ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid." Wahai Rasulullah, saya tidak punya pakaian kecuali satu pakaian saja yang saya pakai. Ini satu aja, nggak ada lagi. Faqalat ya Rasulullah laisa li thawbun wahid wa ana ahidhu fi. Dan saya mengalami menstruasi dengan menggunakan pakaian ini. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fa idza tahurti faghsili mawdi'ad dam tsumma shalli fi. Kalau kamu sudah suci dari haidmu, dari menstruasimu, ya, sudah suci dari datang bulanmu, maka cucilah bekas yang terkena haid tersebut, ya, sampai bersih, kemudian kamu silahkan sholat menggunakan pakaian kamu ini. Qalat ya Rasulullah illam yakhruj atharuhu. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau nanti bekas darahnya masih ada di pakaian saya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Air yang kamu gunakan untuk mencuci itu, ketika kamu mencucinya dengan bersih, ya, itu sudah cukup bagimu. Adapun kalau masih tersisa bekasnya, itu tidak mengapa. Jadi bekas darahnya itu tidak mengapa. Yang penting ain najasahnya sudah tidak ada. Kalaupun masih ada bekas darahnya, itu tidak mengapa. Gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan di sini bagaimana itu kondisi para sahabat, ya.
bagaimana kondisi Rasulullah, para sahabat itu kalau dibandingkan dengan kehidupan kita yang kayaknya levelnya lebih nikmat gitu ya. Makannya enak, ada AC, ada minuman, ada apa namanya, pembalut, ada ini. Zaman Rasulullah belum ada seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Jadi kalau kita mendengar kisah kisah Nabi Muhammad, kisah sahabat-sahabat beliau, ya, itu merupakan tasliyah, itu merupakan hiburan bagi kita dan juga sebagai bentuk apa namanya, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita tidak mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Barakallahu fikum Syekhana. Na'am. جزاكم الله خير جميعا ونستودعكم الله. طبعا السبت القادم يوم العيد ليس فيه درس وإن شاء الله نلتقي فيما بعد بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ويوفقكم وأوصيكم أن تجتهدوا في هذه الأيام. اجتهدوا فيها فهي أفضل أيام السنة على الإطلاق. لا تفوتكم. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, ditutup oleh Syekh. Jadi mungkin untuk saat ini tidak ada sisi tanya jawab. Kemudian Syekh juga memberikan wasiat dan nasihat kepada kita, ijtahidu fi hadhil 'ashr al-awwal min Dzulhijjah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan juga amal soleh di awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Kita isi dan kita makmurkan dengan ketaatan dan juga amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menutup juga dengan doa agar kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita serta orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya dihimpun bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naqulu li fadilati Syekh jazakumullahu khairan katsiran ala husni nasihatikum hadhihi wa ja'alallahu kullama alqaitumuhu lana min hadhihi an-nasaih al-qayyimah fi mawazin hasanatikum yawma al-qiyamah wa nalqakum ala khair. Idzan nahnu نلتقي مرة أخرى بكم بعد أسبوعين شيخنا. أليس كذلك؟ إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. حفظكم الله. حفظكم الله. شكرا لكم شيخنا. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خير جميعا. السلام ورحمة الله.